ada Ahok satu yang mengatakan bahwa tugas untuk masalah seperti ini seandainya saya jadi dirut dan saya tidak dikasih dirut. Tapi ada juga Ahok yang kedua yang mengatakan bahwa ada tawaran dari Presiden Joko Widodo untuk menempatkan sebagai dirut, tetapi Ahok mengatakan lebih memilih posisi sebagai Komut karena dia lagi menjalankan sesuatu yang lain gitu, lebih nyaman gitu. Nah, Ahok versus Ahok, yang Abang percaya Ahok yang mana ini? Ya, Ahok yang sekarang itu adalah Ahok seorang politikus. Jadi tentu politikus ini orang dengan 1000 topeng. Nah, tinggal kemudian topeng mana yang akan digunakannya. Menarik kalau kemudian dia menyatakan bahwa menolak menjadi dirut Pertamina di sebuah podcast atau stasiun televisi, tapi di stasiun televisi lain mengatakan bahwa dia tidak diberikan posisi dirut oleh Presiden Jokowi. Nah, kalau kita lihat rentang dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga ini, itu kan kurun waktunya adalah kurun waktu 2018-2023. Pastilah itu di era Presiden Jokowi. Ya. Berarti kemungkinan bisa digunakan untuk pemilu 2019, begitu ya? Ya. Dan juga Ahok tidak bisa masuk di pemilu 2024. Ya. Karena keburu masuk sebagai organ politik PDIP. Ya. Makanya Ahok waktu itu juga berteriak, mana surat pemecatan saya atau pemberhentian saya sebagai komisaris utama Pertamina? Karena saya ingin kampanye, kan gitu. Di situ saja udah ada tarik-menarik bagaimana Erick Thohir dituding tidak segera membuat surat pemberhentian Ahok. Karena dia mengundurkan diri kan? Iya, karena kalau tidak ada surat pemberhentian, itu dia tidak bisa kampanye. Padahal Ahok sudah ingin betul berkampanye. Jadi melihat Ahok itu adalah makhluk politik, zon politikon. Ya, kalau kita bicara zon politikon, maka siapapun harus diuji kejujurannya. Apakah Ahok sedang jujur atau tidak, tentu kita bisa analisis ini. Tentu saja yang menarik adalah mengapa Kejaksaan Agung yang berteriak duluan, bukan Ahok yang sebagai komisaris utama Pertamina. Kenapa sampai dengan era dia berakhir tidak menyebut sama sekali indikasi perampasan atau perampokan uang negara sebesar-besarnya di Pertamina. Walaupun itu memang anak perusahaan Pertamina dan memiliki direksi serta komisaris tersendiri. Bukan komisaris utama Ahok kan di holdingnya ya, di Pertamina Pusat. Ini menarik kalau menurut saya, Pertamina ini sejak awal ketika Indonesia bom oil, ini kita adalah pengekspor minyak, gitu ya, pengekspor minyak. Tiba-tiba kemudian kita menjadi pengimpor minyak. Disinilah masalahnya. Jadi kebutuhan minyaknya tinggi, tapi kita ada kekurangan minyak. Nah, Pertamina ini sejak awal itu terindikasi menjadi tempat bancakan keluarga-keluarga pejabat. Ya. Di era Orde Baru seperti itu. Kemudian di era sekarang akhirnya adalah dia menjadi bancakan juga bagi keluarga-keluarga politik. Dia akan menjadi ATM bagi partai politik. Jadi menurut saya 9 orang yang kemudian sudah ditersangkakan oleh Kejaksaan Agung ini
itu tidak mungkin bekerja sendiri atau atas nama grupnya. Kemana nih arahan dari Ahok ini? Apakah dia ingin memperbesar kasus ini supaya membongkar sampai sedalam-dalamnya, sampai ke akar-akarnya kasus korupsinya, atau dia hanya ingin masuk ke dalam karena isu ini sangat besar, sangat luas dan skalanya barangkali dari sekian banyak kasus korupsi itu akan lama proses hukumnya juga, ingin menunggangin isu ini untuk memperkuat kapasitas pribadinya sebagai politisi. Hal itu juga tidak salah. Jadi memang ada tudingan bahwa mengapa Ahok baru bersuara sekarang? Kenapa lo nggak bersuara dulu? Tudingan itu seperti ramai di media massa, bisa kita pahami. Tapi kemudian niat Ahok ingin membongkar, ya kita harus dukung juga, Bung. Ya. Artinya kita memerlukan Ahok gitu untuk memang membongkar. Siapa dulu Ahok itu kan sempat ditegur supaya dia tidak bersuara di media massa karena ini urusan internal rumah tangga Pertamina. Ya. Itu kan dapat teguran dari Erick Thohir ya seperti itu. Nah, sekarang setelah dia tidak jadi komisaris utama Pertamina, ya kita dorong dia. Kita dukung dia, suarakan saja. Sambil kemudian, kalau ada tudingan bahwa dia ingin menunggangi kasus ini, juga nggak ada yang salah. Di dalam politik itu kan bukan salah benar, tapi argumentasinya seperti apa. Ya, Ahok ini tidak bisa dilepaskan dari dilema sebuah partai yang sendirian menjadi oposan sekarang, yaitu PDIP. Ahok tidak bisa lagi dipisahkan dirinya dengan partainya. Nah, PDIP sedang tersudut dalam kasus Hasto misalnya. Dan yang kita tunggu-tunggu juga sebenarnya ada nggak video Hasto soal Pertamina ini? Nah, kan belum ada ini. Ya. Karena bagaimanapun juga tentu publik tahu bahwa PDIP adalah partai penguasa. Jadi tidak mungkin juga dia tidak tahu dan tidak mungkin juga dia tidak mendapatkan manfaat yang besar dari perusahaan-perusahaan BUMN. Makanya orang mengangkat Hasto tapi kemudian juga memukul Hasto karena PDIP adalah bagian dari penguasa yang sudah mencicipi gula-gula kekuasaan. Permen-permen kekuasaan itu sudah dinikmati. Lo bagian dari dalam tanda petik pencoleng juga, sehingga publik juga melihat, PDIP bukan malaikat-malaikat banget. Dia juga jangan-jangan bagian dari iblis-iblis yang merampok juga. Ya sama dengan partai-partai politik yang lain. Ya dia jangan kemudian mengklaim dirinya partai malaikat, jangan-jangan juga partai iblis yang turut menikmati gula-gula BUMN. Bagaimana mungkin korupsi dengan jumlah hampir 1 kuadrilun, kita juga tidak pernah bisa membayangkan hal itu. Kalau itu dimakan sendiri. Jadi menurut saya, ini tidak mungkin Kejaksaan Agung bisa mengungkap kasus ini tanpa izin Prabowo Subianto. Udah pasti. Pasti atas izin Prabowo Subianto. Nah, kali ini saya kira Prabowo dalam tanda petik berpotensi juga memanfaatkan pihak lain untuk berteriak. Artinya kan ini sebenarnya dilakukan oleh rejim lama. Oleh rejim siapa? Oleh rejim Jokowi. Maka orang juga mengaitkan dengan dua keluarga Jokowi yang ada di Pertamina. Apakah terlibat atau tidak? Ya, itu kan semua dikait-kaitkan. Mengapa orang ini bisa masuk? Mengapa Petral yang dulu dibubarkan, kemudian orang-orangnya justru diberikan tempat menjadi direksi di anak perusahaan Pertamina? Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, yang bertanggung jawab adalah Erick Thohir, juga Presiden Jokowi. Karena ini perusahaan negara gitu. Nah, mengapa tidak terbaca sejak 2018 sampai 2020 misalnya?
jangan-jangan 2019 itu digunakan untuk kemenangan pemilu. Jangan-jangan publik juga membaca ini dana yang akan digunakan untuk niat periode ketiga atau untuk perpanjangan masa jabatan. Tidak salah orang menganalisis sampai sejauh itu. Karena uang sebanyak itu sampai di mana gitu? Siapa menikmati? Makanya ini harus juga dibongkar lagi. Jadi menurut saya jangan sampai kasus ini adalah pertukaran pemain. Jadi karena ada penguasa baru, maka pemain baru masuk, pemain lama harus dibabat. Saya kira ini harus dibongkar, makanya jangan sampai BUMN ini menjadi mainan partai politik, menjadi mainan penguasa. Rejim yang berkuasa memanfaatkan ini sebagai sapi perah untuk menopang kekuasaannya. Kalau pergantian pemain udah pasti ya, karena kan kita tahu bahwa Komut Pertamina, Persero itu kan dari Gerindra, kemudian dirutnya juga Gerindra, Komutnya Iwan Bule, dirutnya Simon gitu, artinya udah pasti pergantian pemain, yang artinya ya di Amerika sekalipun juga sama aja kan, ketika satu presiden diganti itu sekian ribu jabatan akan langsung bertukar gitu. Nah persoalannya kan bukan itu, persoalannya adalah tendensi penyalahgunaan kekuasaan dan tendensi sekarang yang terjadi itu adalah ada proses korupsi, penyidikan di sana, penyelidikan, penentuan tersangka dan segala macam, tapi ada kepentingan politik yang juga bermain. Satu ingin melepaskan diri, satu ingin masuk, satu ingin tidak terkait dengan kasus ini. Apakah Ahok ingin mengatakan bahwa dia sama sekali tidak terlibat dengan kasus ini dan PD Perjuangan tuh yang merupakan kapal besarnya? Maka bagus supaya sidang ini dilakukan secara terbuka, terang benderang. Gitu. Ya putar saja video Ahok di mana pada masa itu kan banyak di era pandemi COVID, sehingga rapat-rapat dilakukan secara Zoom begitu ya. Nah itu bisa buka saja. Misalnya tudingan Ahok apa. Tapi yang menarik adalah mengapa dia tidak mengungkapkan itu sama sekali. Apakah karena waktu itu PDIP masih berkongsi dengan Presiden Jokowi sehingga tidak mengungkapkan itu. Dan sekarang dia mengungkapkan setelah PDIP juga pecah kongsi dengan Jokowi dan Ahok juga sudah pecah kongsi dengan Jokowi dan juga dengan Erick Thohir. Nah ini kan harus dibuka akhirnya. Publik harus melihat. Pecah kongsi ini membongkar semuanya. Termasuk pergantian komisaris utama di Pertamina, di mana sekarang Iwan Bule adalah orang Gerindra, begitu ya. Barangkali juga informasi dari dia. Artinya dia sudah melaporkan kepada Prabowo sebagai ketua umum partai. Bisa saja kemudian itu dibongkar. Nah, kita senang ada bongkar-bongkar seperti itu supaya manfaatnya betul-betul untuk kepentingan publik. Karena publik sekarang sudah tidak percaya. Saya aja isi sepeda motor atau mobil juga sudah melihat, loh kok di SPBU Pertamina sudah mulai sepi. Adanya di SPBU cat biru, ada cat kuning gitu kan. Kita nggak boleh nyebut nama kan. Nah, ini menarik juga artinya kalau publik sudah tidak percaya dengan produk Pertamina, maka yang diuntungkan adalah asing, ya kan? Betul. Opininya akhirnya menggiring, lo jangan beli di SPBU milik Pertamina, milik pemerintah lo, milik negara lo sendiri. Di situ banyak garong, akhirnya orang ke sana. Nah ini kan kerugian buat bangsa Indonesia. Karena itu menurut saya harus dibedah juga dari awal. Ini nyaris semua dirut Pertamina itu adalah tersangka gitu, seperti terpidana. Seperti Karen kemarin juga mengungkapkan bahwa saya menjalankan instruksi presiden. Siapa presidennya? Kenapa dia nggak ungkap? Apalagi sekarang hukumannya sudah diperberat oleh Mahkamah Agung menjadi 13 tahun. Betul. Ya ungkapkan aja.
Apakah ada tekanan dari presiden sebelumnya maksudnya? Apakah Pertamina harus menggelontorkan dana kemana-mana? Ungkapkan aja supaya kita juga tahu seperti permainan. Lihatlah kalau rapat kerja atau rapat dengar pendapat di DPR, wah galak-galak Bung, anggota parlemen terhadap BUMN atau anak perusahaannya. Ada apa gitu loh? Apa ada kepentingan? Saya kira ada kepentingan dia menjadi agen perusahaan-perusahaan misalnya tongkang atau kapal-kapal asing segala macam dan lain-lain. Bahkan untuk bangun SPBU. Nah, katanya itu harus dari DPR. Iya, makanya kalau seperti itu ya bongkar aja, termasuk siapa anggota DPR yang menjadi calo. Kita lihat itu kayaknya akhirnya rapat-rapat itu penuh dengan drama, marah-marah dan segala macam. Belakangan kemudian dia dapat proyek dan segala macam. Hancur bangsa kita, Bung. Kita berceloteh di sini, kita berbusa-busa di sini. Ya dia nikmati gitu kan. Jangan sampai kita pun dinikmati oleh pihak-pihak tertentu untuk mendukung Erik, untuk mendukung Ahok, untuk mendukung penjahat di Pertamina, untuk mendukung rejim. Ya kita ungkapkan aja apa adanya. Kita bukan bagian dari mendukung orang-orang itu.